Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup MNC dan beberapa yang di request. Pertama Kepik, kedua MNCN, ketiga BMTR, keempat MSKY, kelima SMDR, keenam Temas, ketujuh PSAB, kedelapan Arci, ke-9 Harta, ke-10 SPC, dan terakhir Kijan. Langsung saja ke saham pertama, ada Kepik yang ditutup di harga 174, terkoreksi 4,39%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. Kepik sepertinya sudah kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena sudah di bawah support minornya 180. Tapi kita lihat aja hari ini mampu nggak dia kembali ke atas 180. Kalau mampu cukup oke. Tapi kalau nggak mampu, ya, kalau melihat historinya ini ya, ada resisten kuat dulunya itu yang ditembusnya 150-140. Ke situ arahnya lagi saat ini. Jadi untuk Kepik ini cocoknya untuk trading cepat ya, scalping, ODT, fast trade. Bagi yang bisa melihat momentum itu pasti aja dikasih kesempatan. Seperti hari kemarin itu dia dari 165 sampai tutupan 174. Kan lumayan tuh, 3% lebih. Tapi harus lihat gimana momentum. Beli di support berani nggak nih? Beli di harga bawahnya berani nggak? Lihat buying powernya ada nggak? Kalau ada berani aja masuk. Seperti itu. Jadi kalau Kepik lihat besok lah gimana kondisinya dulu. Wah, kalau memang ada buying power masuk juga. Pokoknya kuncinya tuh 180. Kalau lewat minggu ini 180 aman. Minggu depan bisa 200 minimal. Itu ya. Tapi kita lihat 2 hari ke depan, hari ini dan besok mampu nggak tembus 180 lagi dan tutup di atas itu untuk Kepik. Kalau nggak, apalagi lanjut koreksi hari ini, arahnya tuh 140-150. Lanjut, ada MNCN yang ditutup di harga 326, menguat 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MNCN di distribusi. Waduh, jelek sih MNCN. Kenapa? Tadi coba naik gagal. Potensi jebol 320. Jangan dulu lah ya. Terlalu beresiko. Volume besar. Cuman kita lihat aja. Kalau ada bapak ibu yang kebeli. Ingat aja. Jebol 320. 316 aja dia turun. Pertimbangkan stop loss. Kalau mau pakai stop loss. Kalau mau pakai press down. Itu ada support kuatnya di 280. Tapi disclaimer ya. Jebol enggaknya saya juga kurang tahu. Tapi secara teknikal. Kalau melihat kondisi IHSG. Harusnya disclaimer. Gak jebol. Kemungkinan besar kalaupun turun, MNCN tuh sideways lagi. Tetap tahun ini ada potensi tembus 350-nya. Kita lihat nanti. Untuk MNCN. Pokoknya hati-hati, tren jangka pendek turun di bawah 320. Lanjut. Ada BMTR yang ditutup di harga 228, menguat 1,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BMTR ada akumulasi walaupun tipis. BMTR sama BMTR nih 220 jangan jebol. Kalau jebol sideways-nya di bawah. Itu aja, nggak usah panjang lebar kita analisanya ya. Pokoknya besok koreksi jebol 220 ya udah ke bawah dulu untuk BMTR. Lanjut BABP ya. BABP belum nih. BABP ditutup terkoreksi dalam 7,31% ke harga 76. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BABP di distribusi. BABP kemana kira-kira? Ke bawah. Condong ke bawah. Kemana kira-kira? Mantul nggak di 70? Mungkin mantul tapi jelek-jeleknya maksimalnya ya. Ini kemungkinan koreksi ABC-nya nih bisa sampai ya mudah-mudahan nggak lebih dari 65 lah. Maksimal lah ya. Jelek-jeleknya 62. 60. Itu koreksi ABC-nya. Tapi bagus nggak? Sepertinya tetap bagus nih. Cuman perlu waktu. Mungkin ya melihat IHSG koreksi, dia koreksi juga tuh. Maksimal koreksinya 60 untuk BABP. Itu aja saat ini. Itu menurut saya disclaimer belum tentu sampai juga ya, nanti kita lihat update selanjutnya. Untuk BABP. Lanjut ada Becap. Becap terkoreksi 4,54% ke harga 84. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Becap di distribusi. Becap sepertinya turun juga ya. Cuman kan dia ini masih bertahan di atas 80. Kita lihatlah apakah bisa ada di untuk trading cepat. Pokoknya 78 80 tuh support. Kalau bisa sideways bagus nih. Berarti ada potensi dia naik lagi ke 95 92 itu kan lumayan. Tektokin. Tapi jelek-jeleknya kemana nih?
Kalau pandangan saya sih nggak lebih dari 60 ya. Kalau ke 50 sih nggak. Ya, paling maksimal 60, 61 itulah. Nih, nanti EMA 200-nya nih di area di atas 60. Nah, di situ swing low maksimalnya becap. Ya, itu aja wajar becapnya ada koreksi karena dia udah naik tinggi. Bahkan dari 23 dia sampai 140 itu kan luar biasa dia naik ya. Jadi tuh naik hampir 500% dalam waktu 3 bulan. Ya wajar kalau ada koreksi sampai 60 ini. Itu kesempatan Bapak Ibu tambah. Kalau yang punya atau Epres don disclaimer ini sama high risk untuk backup. Lanjut. Ada Behit. Wah, Behit lagi pemantauan khusus. Jangan deh. Ya wait and see aja Behit. Lanjut MSKY yang ditutup di harga 104 terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MSKY di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MSKY supportnya 100 harus dijaga. Tapi kalaupun turun ya, kalau menurut saya maksimalnya nih 80 lah. Karena ini bisa volatilitas tinggi ya, jadi wajar kalau dia bisa sampai turun 20%. Tapi maksimal turunnya 20% 80. Jadi saat ini MSKY ini cocoknya di trading cepat. Lihat momentum setiap hari, lihat momentum. Kalau momentum ada masuk. Trading cepat aja saat ini. Tapi ini kan jauh dari support, masih 100 sama 104 tuh masih jauh. Jadi kalau saya lebih wait and see untuk MSKY. Belum menarik ya. Saya juga dulu tuh trading MSKY ini dari bawah. Cuma saat ini belum melirik lagi karena menurut saya bid offernya belum bagus saat ini. Jadi paling naik-naik dikit dia kan 2%, 1% kena kempes lagi, dibantai itu. Jadi kalau ada yang beli pas hijau kena bantai. Itu ya saat ini. Memang karakternya seperti itu. Kalau belum naik, dia naik dikit, ada yang banyak beli, nanti dibawanya turun, koreksi lagi. Nah itu bahayanya saat ini untuk MSKY. Lebih ke skip aja. Tapi kemungkinan besar nanti tetap akan mantul di 100. Tapi mantul terbatas ya. Untuk MSKY lanjut. Ada SMDR yang ditutup di harga 336 terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SMDR di distribusi. Langsung saya ke tekniknya. SMDR belum dulu downtrend ke bawah nggak? Iya, potensi ke bawah. 300. Kita lihat 300 nanti. Gimana kalau yang udah kebeli ya? Tergantung Bapak Ibu mau stop loss nggak kalau dia jebol 330. Menurut saya gagal makin turun kalau dia jebol 330-nya hari ini atau besok. Untuk SMDR. Itu aja. Langsung saja ke selanjutnya ada Temas yang ditutup di harga 148 terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Temas di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Temas belum dulu lah. Di bawah 150 rawan bisa condong ke bawah. Kemana arahnya Bapak Ibu perhatikan. Ini ada sinyal pola head and shoulder. Target penurunannya ini kemungkinan besar swing low-nya ya. Tapi kayaknya sih nggak terlalu dalam kali ini ya. Kalau ke 120 keterlaluan. Kalau pandangan saya maksimal ya 130, 128 itulah. Ya jelek-jeleknya 125 lah. Nah ini. Tapi semoga aja setelah itu reversal uptrend ya. Menarik gak Temas? Belum ya. Kalau pandangan saya belum. Walaupun masih di area support. Tapi kalau menurut saya jangan tangkap lah. Jangan beli dulu. Hindari. Atau yang sudah kebeli besok turun 2%, pertimbangkan stop loss saja. Kalau misalnya besok turun 2% menurut saya saat ini pertimbangkan stop loss untuk Temas. Itu aja. Lanjut. Ada PSAB yang ditutup di harga 294 menguat 2,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PSAB ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PSAB sudah sampai web 5. Jadi kemana arahnya? Ya belum tahu nih. Tapi kalau dilihat volume 2 hari itu meningkat cukup signifikan. Bisa kembali akan menguji 300-nya lagi hari ini. Tapi ini disclaimer, ini sudah harga tinggi. Kalau di grup YouTube, kalau di grup Scalping Borneo Trader kemarin saya infokan beli di dekat support 280 dan dia sempat naik sampai 302 tadi kemarin. Ya, itu lumayan kan 22 poin. Ya, itu berarti sekitar 6% lebih. Ya, lumayan profit scalping 6%, siapa yang ngasih kan? Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tertarik di
Hari Minggu besok tanggal 15 September saya akan adakan kelas scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, buat trading plan-nya seperti apa itu diajarin, dan yang diajarin ini bukan basic lagi teori-teori tapi langsung ke teknik dan Bapak Ibu bisa belajar menguasainya aja. Tinggal belajar menguasai bagaimana strategi yang saya gunakan juga. Link 3 di bio Instagram atau di link deskripsi ini, pilih kelas scalping kalau mau belajar scalping. Ya, tanggal 15 September 2024, hari Minggu besok. Itu aja untuk PSAB saat ini. Kalau saya lebih wait and see atau trading cepat. Memang bisa naik lebih tinggi, tapi terlalu beresiko, supportnya jauh. Support minor ada 280, kalau Bapak Ibu mau pakai support minor silahkan. Tapi support kuatnya ada di 250. Dan ya ini sudah dalam web 5 harusnya untuk PSAB. Lanjut. Ada Archie yang ditutup di harga 286, terkoreksi 2,05%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Archie di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Archie belum dulu. Kenapa? Dia gagal menembus 300. Jadi saat ini lebih ke wait and see. Dan supportnya masih sama 260. Jadi wait and see, Archie belum menarik kalau menurut saya. Coba lihat harga emas seperti apa nih. SAU-nya lumayan rebound. Wah, SAU mau all time high. Mungkin gak best hari ini rebound lagi. Ya kita lihat. Bapak Ibu bisa pakai support minor Archie itu 280 jebol itu ya. Kalau mau pertimbangkan stop loss dulu aja daripada dibawa ke 250 260 untuk Archie. Itu aja. Lanjut. Ada Harta yang ditutup di harga 380, terkoreksi 1,04%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Harta di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Harta kalaupun rebound terbatas lebih condong kemana arahnya? Lebih condong ke bawah. Kalau pandangan saya kalau dia jebol 378 hari ini koreksi 2% aja rawan. Lanjut ke bawah 340, 350. Lebih condong kalau pandangan saya untuk Harta ini double bottom sampai akhir tahun. Jadi ada potensi koreksi ISG turun dulu, dia ke 340 baru naik. Nah, itu gambarannya. Tapi disclaimer kita lihat aja nih. Apakah dia bisa bertahan di atas 380? Kalaupun bertahan, cuan bungkus. Saat ini cuan bungkus. Kalau bisa rebound dapat 5% atau minimal 3% bungkus saja. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Strategi saya juga belum tentu benar, nggak selalu pas. Ya bisa aja naik lebih tinggi ya. Kembali ke masing-masing. Untuk take profit, stop loss itu ya tergantung masing-masing. Itu aja. Untuk Harta, lanjut. Ada TSPC yang ditutup di harga 2.700, menguat 5,8%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya TSPC di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, TSPC bagus ya. Dia membentuk higher high. Targetnya kalau lanjut rebound 2.800, 2.900 tuh akan diujinya. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan. Mudah-mudahan seminggu ke depan. Atau ya 1-2 hari ke depan lah. Supportnya masih sama 2.500. Sekarang agak jauh dari support ya. Tapi kalau pandangan saya TSPC masih bagus. Masih akan uptrend. Kalaupun ternyata false break turun ya maksimal 2.200 lah ya. Kita lihat nanti. Untuk TSPC. Lanjut saham terakhir. Ada Kijen yang ditutup menguat 9,09% ke harga 84. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Kijen di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Kijen bagus. Saat ini supportnya masih sama 75. Pokoknya ingat aja Kijen supportnya 75. Sekarang resistennya tetap masih sama 88. Kalau tembus siap-siap digas lagi. Lihat hari ini kalau tembus targetnya 100 ya. Tembus 88 hari ini berpeluang 1-2 hari ke depan atau sampai hari Senin Selasa itu ke 100. Kita lihat mampu nggak untuk Kijen. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.